Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan bahasan kali ini memberikan pencerahan bagi saya pribadi, memberikan pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi hidayah bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah bersabda, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, idza saluhat saluha syairu amalihi, atau saluha syairu jasadihi, wa idza fasadat fasada syairu amalihi. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya, seluruh perbuatannya. Dan apabila jelek, maka jeleklah seluruh jasadnya, seluruh perbuatannya. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan itu adalah al-qalbu, hati. Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri manusia ada segumpal daging, dan segumpal daging itu bisa mempengaruhi seluruh aktivitas manusia. Apabila daging itu baik, hati itu baik, maka akan menimbulkan senyum pada bibir manusia. Maka akan menimbulkan sesuatu yang baik pada diri manusia. Seseorang yang hatinya baik tidak mungkin mau menyakiti orang lain. Seseorang yang hatinya baik tidak mungkin tangannya berbuat sesuatu yang membuat orang lain rugi. Seseorang yang memiliki hati yang baik tidak mungkin kakinya melangkah kepada sesuatu yang menurut Allah maksiat. Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah hati. Kalau hati kita sedang gembira, maka bahasa kita indah. Maka bahasa kita menyejukkan. Maka bahasa kita tidak akan mampu menyakiti orang lain. Tangan pun tidak akan berbuat salah. Tangan pun akan memberikan sesuatu agar orang lain bahagia. Kaki kita tiba-tiba melangkah ke masjid, bergerak kepada sesuatu kebaikan. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci kepribadian manusia adalah di dalam batin. Oleh karena itu, maka pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana memanage kolbu ini, memanage batin ini, agar batin ini selalu baik, agar batin ini selalu bahagia, agar batin ini selalu memberikan support positif pada diri kita. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah membiasakan batin ini mendengarkan sesuatu yang baik, seperti kalimat thayyibah. Biasakan kita menyampaikan kalimat thayyibah, maka batin kita akan tertata dengan baik. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada kalimat thayyibah yang bisa mengasah batin kita, agar batin kita, hati kita tetap dalam posisi baik. Yang pertama, membiasakan membaca kalimat-kalimat thayyibah sehingga batin kita tetap menjadi sesuatu yang baik, yang memberikan kontribusi terhadap kepribadian kita. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, biasa bersyukur. Yang kedua adalah biasa bersyukur. Jadi sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat yang ada. Maka batin ini terbiasa mensyukuri nikmat yang ada. Kalau kita punya rumah, lihat rumah itu. Kemudian, ya Allah, terima kasih Engkau ngasih rumah kepada kami. Kalau kita dapat bayaran, gaji, dapat keuntungan, biasakan kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih ya Allah, hari ini kita mendapatkan 500.000. Terima kasih ya Allah, hari ini kita mendapatkan 1 juta. Terima kasih ya Allah, kami punya rumah. Terima kasih ya Allah, kami punya sepeda motor. Dibiasakan. Kalau hati kita tidak mensupport, kalau batin kita belum menyampaikan kalimat-kalimat syukur seperti itu, maka ucapkan dengan bahasa, ucapkan dengan lisan. Lihat anak kita, terima kasih ya Allah sudah menghadirkan anak yang baik. Terima kasih Allah sudah menghadirkan istri yang soleh, yang soleha. Terima kasih Allah sudah menghadirkan suami yang soleh dan sebagainya. Maka hati kita terbiasa bersyukur. Dengan hati terbiasa bersyukur, maka hati kita akan gembira. Maka hati kita jauh dari resah. Maka hati kita jauh dari galau. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama biasa membaca kalimat thayyibah, yang kedua adalah biasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon ilallah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikaruniai sakit, maka ingat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita dianugerahi kerugian, maka ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita sakit, kalau kita rugi, kalau kita mendapatkan musibah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan sesuatu. Hari ini mungkin tidak beruntung, hari ini mungkin kita rugi, tapi insya Allah Allah akan memberikan keuntungan di hari berikutnya, asalkan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencarikan jalan keluar dari kesulitan apapun. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari sesuatu yang tidak pernah kita duga. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang sakit, yang sekarang rugi, yang sekarang berbaring di rumah sakit karena punya penyakit, Allah tidak pernah menganiaya umatnya. Bahkan suatu ketika Rasulullah menyampaikan, Allah tidak akan pernah membuat orang sakit kalau Allah tidak melampirkan pahalanya. Saya ulangi, Allah tidak akan memberikan sakit kepada orang kalau Allah tidak menyediakan pahalanya. Jadi per detik dia mendapatkan pahala kalau dia sabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi orang yang sakit pasti ada sesuatu di ending sakitnya. Bagi orang yang punya musibah pasti ada sesuatu di ending musibahnya. Allah hanya ingin menguji kepada diri kita. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna am hasibkum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina min qabl. Banyak ayat yang mengisahkan bahwa setiap orang yang baik pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan musibah, yakinlah bahwa Allah yang pertama akan memberikan pahala kalau kita sabar. Yakinlah yang kedua bahwa di akhir musibah itu ada sesuatu yang sengaja akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sukses dan lulus atas cobaannya. Jadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba ketika sakit Allah menganiaya. Jangan coba-coba ketika kita rugi Allah tidak sayang kepada kita. Allah Maha sayang kepada kita. Allah Maha sayang kepada kita. Tetapi kita akan diuji sesuai dengan kemampuan kita. Kalau iman kita kecil, maka diuji dengan ujian yang kecil. Kalau iman kita tebal, maka akan diuji dengan sesuatu yang lebih besar. Jadi bagi orang yang memiliki cobaan yang lebih tinggi, sebenarnya menurut Allah dia mampu mengatasinya karena dia memiliki kesabaran yang tinggi, karena dia memiliki keimanan yang tinggi. Semakin besar cobaan seseorang, maka menurut Allah Subhanahu wa taala dia semakin tinggi imannya. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita itu tetap baik. Yang pertama,
biasakan membaca kalimat thayyibah. Yang kedua, biasakan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, husnudzon ilallah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berbaik sangka kepada diri sendiri. Jangan merasa tidak mampu. Jangan merasa diri kita pecundang. Jangan merasa diri kita tidak lebih hebat dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia pasti dilahirkan dengan potensi. Setiap kita pasti punya potensi. Setiap kita pasti punya kelebihan. Setiap kita pasti punya keistimewaan. Allah ngasih keistimewaan kepada kita. Jangan tiba-tiba kita merasa, alah saya bodoh, alah saya tidak punya kemampuan, alah saya tidak bisa mungkin menang dari yang lain. Itu namanya suudzon kepada diri kita sendiri. Kita punya kemampuan. Cuma setiap manusia punya kemampuan yang berbeda. Mungkin suara kita tidak sebaik suara teman kita, karena kita keistimewaannya bukan di bidang suara. Mungkin kaki kita tidak sehebat Ronaldo, tidak sehebat Lionel Messi, sehingga kita tidak bisa menendang bola, menggiring bola dengan baik, karena keistimewaan kita bukan di situ. Mungkin otak kita tidak bisa mencerna biologi, kimia, fisika, geografi dengan baik. Mungkin kita bukan di situ. Tapi insya Allah kita memiliki kelebihan yang juga mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi berbaik sangkalah kepada diri kita sendiri. Apa efeknya? Setelah kita berbaik sangka kepada diri kita sendiri, maka kita akan selalu berusaha mencari sesuatu yang sesuai dengan kelebihan kita. Maka tiap hari kita akan mencoba sesuatu yang baru yang mungkin sesuai dengan kelebihan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini akan optimis. Orang seperti ini tidak akan menyerah. Orang seperti ini akan punya harapan terus-menerus bahwa dirinya mampu. Dan orang seperti ini pada saatnya akan memiliki sebuah keyakinan bahwa dirinya bisa sukses. Ingat firman Allah dalam hadis qudsi, aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan perasaan kamu. Aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan keyakinanmu. Kalau kita yakin bahwa kita mampu, maka kita akan mampu. Kalau yakin bahwa kita bisa menaklukkan sesuatu, maka akan terjadi. Kalau kita yakin bahwa dengan diri kita sendiri kita bisa kaya, maka kita bisa kaya. Kalau kita yakin bahwa dengan diri kita, kemampuan diri kita bisa eksis, bisa survive, bisa sukses, maka kita akan sukses. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangkalah kepada diri kita sendiri. Yang kelima, berbaik sangka kepada orang lain. Berbaik sangka kepada orang lain. Harus husnudzon kepada siapapun. Jangan suudzon. Ketika ada orang diam di depan kita, mungkin dia memang ingin diam. Jangan berpikir bahwa dia cuek kepada kita, bahwa dia sombong. Tidak. Kalau ada tetangga kita mendapatkan sesuatu, kemudian dia tidak memberikan sesuatu kepada kita, bukan dia sombong. Mungkin belum sempat dia mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Atau mungkin dia mensyukurinya dengan cara memberikan sesuatu kepada panti asuhan, bukan kepada tetangganya. Dan dia sembunyi-sembunyi, agar yang tahu hanya Allah dengan objek yang dia sedekahkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat orang baru bangun jam 8, jangan pernah berprasangka bahwa dia tidak sholat subuh. Bisa jadi dia sholat subuh ketika kita tidur. Pada waktu azan dia kemudian sholat, habis itu dia tidur lagi. Jangan pernah berburuk sangka kepada siapapun, sebab itu akan memberikan penyakit kepada batin kita. Orang yang hatinya sudah sakit, maka setiap apapun yang datang dari orang lain akan menjadi objek pembicaraan, objek kebencian, objek perpecahan. Ada orang tersenyum, kita merasa alah dia ngenyek. Ada orang sodako, alah dia pamer.
Ada orang bercerita tentang kesuksesannya, alah lebay dan sebagainya. Jadi tidak ada orang yang baik. Kalau kita mau berburuk sangka, tidak ada orang yang baik. Dia membelikan mobil yang baru, maka kita berpikir, alah paling kredit, paling pinjam dan sebagainya. Ketika ada orang sholat khusyuk, alah dia riak pamer. Ketika ada orang bersedekah, kita mengkampanyakan kepada orang bahwa dia tidak ikhlas. Orang seperti ini sakit hatinya. Oleh karena itu, agar hati kita bersih, agar hati kita sehat, maka berbaik sangkalah kepada siapapun, termasuk kepada orang yang mungkin membenci kepada kita. Ingat Rasulullah, Abu Jahal kurang jahat apa? Abu Lahab kurang jahat apa? Tetapi Rasulullah tetap berbaik sangka kepada mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, jaga hati dari selalu ingin mengkoreksi orang lain. Jaga hati dari ingin selalu mengkoreksi orang lain. Tapi sebaliknya, tuntun hati kita untuk selalu melihat kelebihan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu ada dua konfigurasi. Yang pertama, ada sisi jelek pada diri manusia. Tidak ada manusia itu suci. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, mencari orang bersih, mencari orang yang tidak pernah berbuat dosa, sama dengan mencari kuda yang bertanduk, tidak akan pernah ada. Ketika sahabat tanya, wahai Amirul Mukminin, kalau setiap manusia pasti pernah berbuat salah, lalu siapa orang yang baik? Makanya Umar menyampaikan, orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah berbuat salah, orang yang pasti pernah berbuat dosa, orang yang pasti berbuat kekeliruan, lalu insaf atas kekeliruan yang ia perbuat, dan tidak sejengkal pun perbuatan salah ia ulangi, lalu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang terakhir ini, jaga hati kita untuk mengoreksi kesalahan orang lain. Justru dibalik, bukan mengoreksi kesalahan orang lain, yang benar adalah mengagumi kelebihan orang lain. Setiap ada orang cantik, kagumi dia kecantikannya. Kalau ada orang kaya, kagumi dia kesuksesan dunianya. Kalau ada orang sholat, kagumi dia memiliki ibadah yang bagus. Kalau dia memiliki kelebihan, kagumi dengan kelebihannya. Maka itu merupakan amunisi yang cukup bagus kepada batin kita, sehingga batin kita selalu tumbuh menjadi sesuatu yang hebat. Kalau batin kita, hati kita sudah sehat, hati kita sudah hebat, maka insya Allah akan menular kepada kepribadian kita. Tiba-tiba kita menjadi orang bijak. Tiba-tiba ketika ketemu dengan orang kita tidak pernah suudzon. Ketika ketemu dengan orang, kata-kata kita tiba-tiba menyejukkan. Ada sesuatu yang baik, kita ikut gembira. Ada orang yang keseripahan, kita ikut sedih. Tiba-tiba kita menjadi sosok yang sangat bijaksana. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.